Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, NIM 091058092011 dari Program Studi Agribisnis semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedenreng Rapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Manajemen Industri Hasil Pertanian, saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, bentuk perubahan dunia pada usaha pertanian, kedua, peran manajer pada perubahan dunia usaha. Pada pembahasan pertama yaitu bentuk perubahan dunia pada usaha pertanian. Perubahan dunia usaha pertanian, pergeseran perubahan yang terjadi di era keterbukaan dan persaingan global, kekuatan ekonomi dan bisnis menjadi tumpuan utama, dari ciri masyarakat kapitalis ke ciri masyarakat pengetahuan, perubahan dunia sebagai sebuah masyarakat pengetahuan yang terintegrasi secara global. Bentuk-bentuk perubahan dunia usaha pertanian. Yang pertama, mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan pendapatan atau penghasilan pada petani. Kedua, peningkatan kondisi rumah responden, dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian petani. Berikut adalah alat mekanisasi pertanian pada teknologi, yaitu alat pengolah tanah, traktor, dan rotavator. Kedua, globalisasi. Globalisasi adalah suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang dalam peradaban manusia secara global. Mulai dari hukum sosial, ekonomi, hingga budaya, semua merasakan efek dari globalisasi. Globalisasi mampu membantu petani dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Globalisasi membuat petani mengenai teknologi modern dalam dunia pertanian. Dengan begitu, kinerja petani menjadi semakin maksimal dan mempermudah pekerjaan petani. 3. Perubahan iklim. Akhir-akhir ini, perubahan iklim menjadi suatu pokok bahasan yang cukup kompleks di berbagai sektor, terutama pertanian. Perubahan iklim merupakan dampak dari peristiwa pemanasan global. Peristiwa ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Selain itu, perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, evaporasi, arah dan kecepatan angin, serta awan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap sistem pertanian, di mana tanaman pangan atau semusim relatif rentan terhadap perubahan iklim pada kondisi kekurangan dan kelebihan air. Adapun pembahasan materi kedua yaitu peran manajer pada perubahan dunia usaha. Penyebab usaha membutuhkan manajemen perubahan. Pentingnya manajemen perubahan di perusahaan yaitu untuk membuat usaha mampu bertahan di era yang selalu mengalami perubahan. Maksudnya, dalam usaha selalu terdapat perubahan-perubahan yang terjadi, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Salah satu contoh pada faktor eksternal yaitu perubahan perilaku pelanggan. Jika dulu pelanggan lebih banyak melakukan pembelian langsung, sedangkan sekarang lebih banyak pelanggan yang mengalami pembelian online. Pentingnya manajemen perusahaan untuk usaha karena setiap harinya terdapat beragam strategi yang diterapkan oleh pengusaha untuk meningkatkan kinerja, laba dan keunggulan kompetitif usaha. Jika terjebak dalam pola atau manajemen usaha yang sama, maka kecil kemungkinan bagi usaha dapat bertahan. Namun, jika melakukan manajemen perubahan, potensi untuk menghasilkan usaha yang sukses dan maju dapat terbuka lebar. Potensi tersebut lebih besar berhasil jika melakukan manajemen perubahan yang tepat dan didukung konsisten setiap karyawan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Adapun peran manajer pada perubahan dunia usaha. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan rencana yang jelas tentang bagaimana perubahan akan diterapkan. Karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka daripada mengkhawatirkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Kedua, mendorong perubahan yang lebih baik. Data dan pengalaman menunjukkan bahwa manajemen perubahan yang efektif mendorong pencapaian hasil yang lebih besar. Hal tersebut karena tiap individu atau karyawan mampu keluar dari zona nyaman mereka untuk dapat memperbaiki diri lebih baik. 3. Membangun kemampuan internal. Manajemen perubahan dipandang sebagai kemampuan organisasi yang penting dan kompetisi individu bagi karyawan.
karena tiap individu mau tidak mau, suka atau tidak suka, perlu mengikuti perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dari segi kemampuan mereka pun akan bertambah. Keempat, menjalin komunikasi yang lebih baik. Adanya manajemen perubahan membuat tiap karyawan di usaha perlu melakukan komunikasi dan bertukar pikiran terkait apa saja strategi untuk melakukan perubahan, sehingga menjalin komunikasi antar karyawan yang lebih intens dan baik lagi. 5. Peningkatan kreativitas. Manajemen perubahan dapat membantu melepaskan kreativitas karyawan saat mereka mengeksplorasi cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.